Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini suaranya masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Oke, sip. Nah, kita ketemu lagi di pertemuan sitkom yang 10. Kali ini kita akan mencoba ya. Kemarin kan kita udah belajar tentang suatu tipe data yang agak kompleks ya, yang disebut dengan array. Nah, kali ini kita akan coba implementasi dari si array tadi ya, yang kemarin. Itu kita bisa bikin apa gitu ya. Sebenarnya kalian bisa bikin banyak sih, tapi kita bikinnya satu aja deh ya, yaitu kita akan coba bikin data chart ya, atau data grafik lah ya. Jadi nanti dari array-nya itu kita bikin grafik gitu ya. Oke, nah ini ada prasyaratnya ya untuk lupa lagi belum masuk ke sini. Nah, oke. Ini ada prasyaratnya, yaitu yang pertama untuk memahami tipe data dari array itu sendiri ya. Di C++ kalian harus sudah paham. Dan juga kalian harus memahami sintaks looping ya, karena kita kan pakai looping terus nih untuk memanipulasi array-nya ya. Baru kita juga harus tahu input output stream ya, atau si out itu ya, kita juga harus tahu itu. Oke. Nah, data chart itu ya, atau bagan ya disebutnya, atau juga bisa grafik atau diagram, itu kan ya kayak representasi grafis dari data gitu ya. Misalnya kayak gini gitu. Nanti kita akan bikin data chart yang paling simple gitu, yang dulu itu orang-orang pada pakainya kayak gini gitu ya. Sebelum ada software-software kayak Excel dan lain-lain, itu kita dulu ya pakainya di konsol gitu ya, di command line kayak gini. Oke, nanti kita akan bikin kayak gini nih ya. Misalnya ada yang bagian A, B, C dan seterusnya, terus di sini ada jumlahnya gitu ya. Pakai bintang kita jumlahnya. Oh, oke, udah nggak usah banyak-banyak ya, kita langsung aja di oh ya, keluar ya di sini mah. Sebentar. Oke, kita langsung aja nih ke folder yang C++ dasar. Ya, ini ya. Oke, kita bikin file folder ya. Kita bikin folder yang ke-10, yaitu apa sih? Project 4 ya. Dan ini kayaknya bakalan jadi project terakhir yang kita, enggak ya? Kayaknya project kelima tuh nanti terakhir. Nggak kerasa ya. Oke, ini project keempat. Kita akan langsung aja, mana sih, di Windows Terminal gitu ya. Boleh lah. Atau ya nggak apa-apa lah, di sini aja. Terus kita open with code ya. Oke. Ship. Oke, padahal udah diupdate ini tuh, tapi dia minta nge-update mulu, atau salah installnya atau gimana ya. Dah. Oke, kita taruh side by side ya. Sip. Oke, di sini masih loading ya. Kok loading sih? Di sini udah enggak. Internet, hey, aduh. Oke, udah enggak ya. Sip. Oke nih, udah kebuka ya Visual Studio Code-nya. Kita bikin file baru, mungkin namanya apa ya? Chart gitu. Ya udah, chart dot atau main aja lah. Main gitu ya. Main.cpp, karena kita cuman bikin sekali aja lah ini. Oke. Oke, sip. Segini aja lah, cukup. Sip, kita close dulu sidebar ininya. Terus apa? Include ya, kita include input output streamnya nih. Baru kita include, mungkin kita pakai library array aja ya, biar nggak usah ngitung panjang dari elemennya nanti gitu. Jadi kita pakai library array. Terus karena ini semuanya std, berarti using namespace ya. Ini udah rekam. Oke, dah. Using namespace std. Baru kita ke fungsi main ya. Oke. Chain.get seperti biasa. Nah, kita mau bikin kayak yang tadi di PPT-nya ya, di sini nih. Kayak gini nih. Kira-kira mungkin oke, kita inisialisasi dulu ya. Deklarasi dulu ya.
deklarasi array. Oke, kita deklarasi dulu. Caranya itu kan array ya, array. Oke, baru ini nih template class ya. Tipe datanya integer, terus jumlahnya berapa, karena tadi teh ada berapa nih, A B C D E ada 5, berarti kita 5 aja ya. Oke, terus namanya apa ya? Namanya nilai gitu ya, jangan nilai deh, apa sih, bukan nilai ya, grades gitu, grades ya, grades aja. Jadi kita nanti mau ngambil nilai A itu berapa gitu ya, yang dapat nilai A berapa, yang dapat nilai B berapa, yang dapat nilai C berapa gitu ya. Oke, gimana nih, berarti kan kita udah nih deklarasinya ya, array yang tipenya integer. Terus lupa lagi, bentar, terus kita coba mungkin ini dulu ya, kita mau ngasih tahu ke user kalau ini tuh adalah program untuk menampilkan data chart gitu ya, kayak main menunya lah ya. Oke, berarti output main menu ya. Ini kepencet, bentar. Oke, taruh situ aja. Nah, oke, outputnya mungkin simple aja lah ya, kita kasih kayak gini, program data chart gitu ya, data chart program harusnya ya, data chart, create chart, data, ya udahlah data chart program aja. Oke, ya inline. Terus udah output main menu, kita minta usernya untuk masukin yang dapat nilai A berapa, yang dapat nilai B berapa gitu ya. Berarti kita pakai looping aja ya. Jadi input grade gitu ya, misalnya A B C gitu dari user. Oke, kita pakai looping ya for yang biasa aja deh ya, integer i sama dengan 0, terus i nya kurang dari grades ya, grades titik size aja, jadi udah ada nih panjangnya pakai ini. Terus apa nih, increment ya. Oke, benar nih ya, kita coba lihat. Ini berarti kan nanti loopingnya sesuai dari jumlahnya ini kan, yang di sini jumlahnya 5 ya. Oke, benar. Kita terus coba kita cek dulu deh, kita cek dulu misalnya berjalan gitu, kita kasih i nya di sini deh, kita cek dulu ini berhasil atau enggak gitu ya loopingnya. Oke, kita coba compile, ini udah satu folder kan. Oke, sip. Main, oh ini kurang besar ya. Nah, main.cpp minus o ya, min. Oke, sip, kita panggil aja langsung. Oke, data chart program berjalan 0 sampai 4 ya, karena kan batasnya 5. Ketika dia masuk ke 5, dia keluar dari sini. Oke, sip. Kita lanjut dulu deh, ini kecilin lah segini aja. Kita mau ngambil input ya, berarti gimana? Oke, gimana ya, ini kita kasih gini deh ya, biar ada jarak juga nih, kita kasih backslash n gitu. Terus di sini kita kasih output gini nih, cout, masukkan apa ya, masukkan jumlah orang gitu ya, atau jumlah siswa gitu ya, jumlah siswa yang mendapatkan nilai A, nilai aja, nilai gitu. Jadi nanti kita bakalan pakai looping ya, dari A B C D nya kita pakai looping. Dan ini aduh penuh lagi, ke bawahin aja ya nih, jadi tekan alt sama Z biar ke bawah. Oke, masukkan jumlah siswa yang mendapatkan nilai berapa gitu nanti ya. Oke, sip, kita titik koma aja. Nah, baru di sini pakai apa nih, mau pakai switch atau pakai if, atau pakai if aja lah ya, biar, tapi kepanjangan sih, tapi nggak apa-apa lah, pakai if aja. If
eh jika apa nih, jika i-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi pas awal-awal kita mau masukin nilai yang A-nya dulu berarti ya. A, B, C, D, E, berarti berurutan gitu ya. Oke. Berarti ketika si I-nya baru yang looping pertama, kita si out apa nih, A ya. Titik 2 gitu. Dah. Terus kita copy paste aja lah ya. Kita copy paste, else if kalau I-nya sama dengan 1 ya. Ini harus yang di copy paste. Nah, kita si outnya B. Oke, nah baru ini kita bisa copy paste aja. 1, 2, 3. Oke. Kalau I-nya 2 itu berarti kan C. Kalau 3 ya, kalau 3 berarti D. Kalau 4 ya, ini yang terakhir berarti E. Oke, sip sip. Oh ya, nih, tar kita kasih komentar dulu deh. Output sesuai indeks looping gitu ya. Jadi kalau indeks loopingnya 0 ya keluarnya A, kalau 1 B, kalau 2 C, dan seterusnya lah ya. Oke. Terus apa? Lupa nih. Abis ini C-in ya. Kita kan mau nerima input berarti harus pakai C-in. Console input kita masukin ke si array grades ini ya. Grades ini nih ya, pakai kurung siku, atau bisa gini juga nih, at i gitu bisa, atau ya kayak gini aja deh, grades i. Nah, oke, coba kita lihat dulu ya, bener nggak nih? Bentar, lakunya ada yang salah. Yuk kita coba lihat dulu. G++ ya, langsung kita panggil. Oke, nih ini jadi ke bawah ya, nggak apa-apa lah. Masukkan jumlah siswa yang mendapatkan nilai A, misalnya 5 gitu ya. Enter. Oke, masukkan jumlah siswa yang mendapatkan nilai B 3. Oke, masukkan jumlah siswa yang mendapatkan C 2 gitu ya. Ini 6 1 gitu. Oke, udah berhasil nih ya. Itu sesuai tuh A, B, C, D, E. Jadi sesuai looping dari si I-nya ini ya, si indeksnya. Oke, sekarang apa nih? Oh, kita keluarin dulu deh nilainya ya. Kita lihat nilai yang kita masukinnya. Oke, kita coba lihat dulu deh. Berarti kalau mau ngeluarin ini harus kita looping ya. Loopingnya pakai yang C++ 11 aja deh. Ini mau untuk ngecek aja ya, nggak usah diikutin dulu lah. Kita buat ngecek dulu. Jadi gimana sih cara bikinnya teh? Gini ya. Integer value gitu ya. Nilai yang kita ngambilnya dari grades. Oke, terus kita mungkin out value. Oke, terus kita kasih koma gitu ya, atau kasih spasi aja. Oke, kita coba lihat ya. Harusnya sekarang kita kasih inline dulu biar kelihatan. Harusnya sekarang dia keluar nih nilai yang kita masukin gitu ya. Oke, kita compile. Oke, kita panggil. Nah, masukkan yang mendapatkan nilai A, misalnya berapa, 13 gitu. Terus ini 4 gitu ya, 41 gitu. Ini 22, ini misalnya 8, ini 18. Oke, keluar nih ya tuh. 13 ya yang kita masukin, ini 13. Terus keluar juga di sini 41 ya yang kita masukin untuk B-nya. Di sini 22, di sini juga 22, di sini 8, 8. Kita coba lagi. Kalau kita jadi 5, 5, 5, 5, 5. Oke, 5, 5, 5, 5. Oke, sip. Nah, tinggal si angka-angka tadi kita coba gini ya. Pakai ini nih. Pakai bintang ya. Kita ubah dia jadi bintang. Gimana nih kira-kira? Berarti pakai looping lagi ya. Looping gitu, set set set. Terus ini juga looping lagi, ini looping lagi. Oke. Oke, kita coba lihat ya. Ini berarti udah lah ya. Ini udah. Atau pakai looping aja yang tadi ya. Nah, yang ini aja dah. Jadi kita kasih nama ini looping untuk output grafik gitu ya, atau untuk chartnya gitu.
Ini kan input ya, looping untuk output ya. Ya oke, looping untuk output. Nah, kita mungkin gimana ya, kita see out dulu gini deh. See out gini ya, gini kalau nggak salah mah. Terus kita kasih enter, mungkin kita juga kasih enter, terus kita kasih pipa. Nah, oke. Nah, oke. Oke, mudah-mudahan bener nih ya. Nggak dicoba dulu soalnya tadi. Oke, terus kita looping lagi nih ya. Looping untuk si ininya. Jadi yang A gitu ya. Yang A itu batasnya berapa gitu kan. Nih, yang A tadi misalnya masukin 5, berarti kita looping 5 kali. Kalau yang B kita masukin 10, berarti loopingnya 10 kali. Kalau yang C masukinnya 100, kita loopingnya 100. Berarti tergantung dari si grades yang A, B, C dan gitu ya. Berarti gimana nih? Berarti oke, karena ini pakai ini ya loopingnya, jadi ya oke, coba aja deh. Siapa tahu bisa ya. Oke, berarti kita looping lagi nih. Looping lagi integer J. Atau jangan integer J. X aja, bosan. Oke, integer X misalnya sama dengan 0. Nah, si X ini dikasih batas ke value berarti ya, value. Oke. Atau jangan pakai looping ini deh. Kayaknya nanti kalian juga agak bingung ini kenapa value gitu ya, bukan. Oke, kita sesuai contoh aja deh. Jadi jangan pakai looping yang C++11. Kita pakai looping yang normal aja deh. Integer I sama dengan 0. I kurang dari grades titik size gitu ya. Oke. Kenapa dikurang lagi? I plus plus. Oke, nah baru di sini ini baru grades ini ya, kurung kurawal, kurung siku, baru masukin i-nya di situ. Jadi nanti kita ngeakses di sini, misalnya yang indeks ke 0 berarti kan untuk yang A gitu ya. Berarti yang 0 masuk ke sini. Berarti nanti ngeliatin hasil orang ya, jumlah orang yang dapat nilai A-nya berapa gitu. Jadi tergantung itu. Oke, kita lihat langsung aja si out bintang berarti ya di sini. Iya. Oke. Mudah-mudahan bener. Oke, si out bintang gitu. Alright, terus karena udah ada enter, coba kita lihat dulu deh ya. Ini bener gitu. Sebentar. Oke, kita coba lihat dulu deh. Kayaknya salah sih ini. Ada yang kelewat. Kayaknya harus ngecek if. Oke, ada yang error lagi nih. Oh iya, kita belum increment x plus plus. Oke. Coba kita lihat ini kayaknya mah error deh. Ini apa yang akan terjadi ya? Oke, kita coba masukin 5, 3, 2, 1, 3. Oke, berhasil ya. Tapi ini bentuknya kayak gini. Oke. Ini udah berhasil nih tuh ya, yang tampil 5, ini berapa ini? 3 ya, ini 4, 1, 3. Oke, sip nih udah ada. Tinggal apa nih yang salah? Oh, ininya ya. Kita berarti harus ngecek juga di sini nih. Hal ini looping sesuai jumlah siswa yang dapat nilai tersebut. Oke. Nah, di atasnya berarti kita harus ngecek dulu ya. Ininya sama nih kayak yang ini berarti ya. Ya udah, ini copy paste aja gitu ya, atau kita masukin ke fungsi gitu 2 kali nih. Boleh deh kita masukin ke fungsi aja ya. Nih, si output sesuai index looping ini kita cut ya, kita Ctrl X, kita taruh di fungsi di bawah deh. Fungsi dia mengembalikan nilai ya? Enggak ya, enggak, ketang enggak mengembalikan nilai. Berarti tampilkan gitu ya, atau print deh. Print print apa? Grade berarti. Nilai gitu ya, ngeprint nilainya yang A, B, C, D, E gitu ya kan? Iya. Oke. Dan di sini kita nerima indeksnya tadi ya, integer i. Nah, oke, kita paste ke sini. Oke,
Oke, iya benar nih. Ini juga kita kasih nama deh. Fungsi atau function aja deh. Function uh, untuk apa namanya teh? Menampilkan gitu ya, menampilkan grade sesuai index looping. Oke, kita langsung aja ke atas untuk nyimpan prototipenya ya, jangan lupa. Tadi itu tipe datanya void kan ya, void namanya apa tadi? Print print apa tadi teh? Print grade ya. Oke, print grade, terus dia nerima i titik koma. Oke, ini kita kasih nama prototype. Oke, tinggal nih di dalamnya kita ganti tadi teh ini ya. Nah, ini kita taruh gini deh, print grade i. Oke, coba lihat sekali lagi. Harusnya ini nggak error ya, sama aja, cuman sekarang kita pakai fungsi. Nah, oke, masih sama nih. Oke, nah tapi ininya belum karena kita kan cuman mindahin si A, B, C, D, E ini ke dalam fungsi gitu. Jadi kita bisa pakai lagi nih nanti di sini kita juga kan mau. Oh, beda ya. Oke, berarti kalau gini mah ini kita gini aja deh, A gitu ya. Nah, jadi hurufnya aja yang kita see out. Jadi nggak usah pakai titik duanya nih. Ini kan tadi pakai titik duanya di sini. Jadi kita nge-outputin ininya aja. Jadi titik duanya berarti di sini ya. Oke, berarti di sini kita see out titik dua gitu. Oke. Nah, gini. Ini kita kasih nama dulu deh. Memanggil fungsi, memanggil apa tadi nama fungsinya? Memanggil ya inilah untuk menampilkan grade gitu ya. Print grade. Oke. Oke, sip. Aman. Oke, aman kayaknya mah. Oke, lanjut kita balik lagi ke yang looping untuk grafiknya. Itu kita ganti yang ini ya, sebelumnya juga berarti kita cek lagi nih di sini ya. Oh, oke, bisa lah. Yuk kita coba lihat. Print grade. Kita kasih nama lagi deh. Memanggil fungsi print grade. Oke. Print grade terus kita masukin indeksnya lagi gitu. Gini ya. Oke, kita coba lihat dulu ini kalau gini gimana nih. Kita compile terus kita panggil 5 4 2. Oke, udah nih ya, tuh ada A tapi ini oke, ini ada yang salah nih di sini, kita harus kasih spasi ya. Nih, kasih spasi. Jadi oke, let's go. Kita tinggal kasih spasi nih di sininya ya. Di sini juga kasih ada spasi sekali. Oke. Di sesudahnya berarti ya. Kita see out spasi gitu. Oh enggak ya, sama ini nih, sama pipa ini nih. Garis ke atas. Oke, coba kita lihat, harusnya sekarang lumayan kelihatan deh. Tapi karena ini kita perbesar aja deh. Nah, gini ya. Karena kan biar grafiknya kelihatan gitu. Kenapa malah pakai huruf Q, jadi salah. Jadi lagi. Oke. Nah, udah ya. Jadi udah nih, A udah, B juga udah, C udah. Oke, ini kurang pipa satu lagi ya. Setelah si E ini kurang pipa satu lagi sama. Nah, ini ya, sama tinggal dikasih garis aja di bawahnya gini. Oh, ini juga ada spasinya sih sesudahnya tuh. Oke, kita kasih spasi lagi berarti ya di sininya nih. Atau nggak usah ya? Biar simetris kasih lagi lah. Ya, ini kita kebawahin aja deh. Oke. Berarti di sini kasih spasi nih. Oke, terus di akhir berarti ya. Oh, di sini berarti setelah looping ya. Kita see out.
berapa spasinya teh tuh, dua kali ini. Oke, berarti kasih n line dulu ya, baru 2 kali, baru gini, baru n line lagi ya. Nah, oke, di bawahnya kita tinggal ganti aja ini jadi gini ya. Oke, terus ini juga ya. Oke. Oke, coba ya kita lihat nih, harusnya udah ya. Udah cuman gini doang, coba kita lihat. Oke, kita compile. Main.x 5 1 5 9 1. Aduh, salah ternyata ini ya. Kepotong. Oke, di sini udah bener nih, udah bener. Tinggal pas di sininya nih. Ini kita kelebihan 2 kali ya. Oke, kita benerin. Berarti di sini nih ya. Nah, di sini ternyata ini di sininya sejajar, tapi karena di konsolnya nggak sejajar karena kan ini cuman enter doang ya. Oke, berarti tinggal kurangin aja 2 1 2 gitu. Oke, kita lihat nih, harusnya sudah jadi deh. Oke, misalnya berapa gitu ya. 14 25 19 31 16. Oke, sudah nih kayaknya mah. Mungkin nanti kita kasih enter lagi deh ini bawahnya ya. Nah, di sini udah nih yang A segini, tapi ini nggak ada nomornya ya. Bisa sih kita kasih tahu nomornya gitu di sebelah sini. Kan ini 14, jadi dikasih tahu di sini 14 gitu. Atau di sini juga dikasih tahu 25 gitu. Soalnya kalau kita kasih nomor di bawah nih kayaknya waktu dulu aku pernah coba nggak bisa nih. Soalnya kan kayak yang nomor puluhan nih 19 itu kan dia 2 ya, ngambil tempat 2 nih di sini. Jadi dia nggak bisa nih. Ya, mungkin ya udah deh kita kasih di pinggirnya ya biar tahu ini jumlahnya berapa gitu. Karena kan ini nggak kelihatan ya. Oke. Berarti kalau mau tahu jumlahnya di sini kita kasihnya di setelah ininya ya, setelah looping ininya nih, setelah looping bintangnya berarti ya. Kita kasih tahu jumlah si yang dapat nilai di A-nya gitu ya. Oke, berarti tinggal gini aja, tinggal tambah di sini. Si out, terus kasih mungkin apa ya indikatornya, strip gitu. Boleh lah ya. Kasih hyphen berapa kali nih? 2 kali deh spasinya gini. Terus kita kasih si grades titik i, bukan titik i, kurung siku i. Oke, baru titik koma aja, nggak usah pakai n line karena di sini nih di atas udah ada n line nya gitu. Udah nih, kita tinggal compile lagi. Salah. Oke, clear dulu. Oke, baru kita panggil mainnya. Oke, misalnya 62 gitu ya. Oh, udah ya. Oke, nah ada tuh ya di sebelahnya. 62, terus 42, terus ini 61, 44, atau mau di depannya juga boleh sih. Di sininya aja deh. Karena kan memang biasanya di grafik juga di ininya ya, di sebelah si batangnya ini. Oke, ini udah. Oh, kita mau kasih spasi lupa di sini ya. Ntar. Berarti di sini ya udah tinggal kita kasih n line aja berarti. N line gitu. Ya kan? Oke. Tapi karena ini kebanyakan, kita dempetin aja ya. Nah, gini. Coba kalau gini gimana? Oke, main kita panggil, ngasal aja dulu. Dan ini datanya nggak bisa disimpan di file gitu ya, nggak bisa di save gitu data dari si grafiknya. Nanti kita belajar ya cara menyimpan file, data file eksternal gitu. Untuk sekarang kita ini disimpannya di memori yang itu dulu ya, di RAM dulu. Karena kan kalau RAM itu kalau udah programnya berhenti ya udah hilang gitu data-data si integer dan si array-nya itu. Oke, kita lihat nih. Nah, udahlah ya, kita dempetin aja tuh 63 7 24 5 6 sesuai sama ini. Udah deh. Jadi ya, terus perasaan tadi udah aku kasih n line tapi kok nggak ke bawah ya.
Ada dong, tapi udah berhasil. Ini kelebihan gak sih atau enggak ya? Harusnya garis bawahnya di sini ya nih, garis bawahnya, tapi ya nggak apa-apa lah. Gini, kalau garis bawahnya di situ gimana coba, susah. Oh, nggak bisa kalau kita taruh di sini. Bisa deh kita taruh di sini nih. Kenapa kita bikin lagi di sini? Udah aja di sini. Nah, ini kita hapus gitu. Sini yang panjang aja deh sampai ke ujung. Oke, kita lihat nih. Atau ini kalau mau lebih keren lagi ya, kalian bisa pakai looping juga nih, si garis bawahnya tergantung dari maksimum, nilai maksimum yang dimasukin. Misalnya ini kan 63 gitu ya. Jadi si garis ininya kita sesuai ininya gitu. Jadi 63 terus sampai ke 63 kali. Nanti kita bikin aja deh, kita kayaknya seru. Jadi tiba-tiba kepikiran. Oke, kita bikin aja nih. Nah, misalnya kita cuman segini ya. Terus karena kan ini teh mulainya dari sini ya. Nah, berarti kita sampai 63 lah ya, lebih satu lah. Jadi ini kita taruh satu segini. Nah, oke, berarti kita looping nih. Looping untuk garis bawah gitu. Jadi kita tinggal looping aja integer apa i lagi ya. Terus yang mulainya 0, i-nya nah si i-nya. Nah, gimana kita tahu nilai maksimumnya? Di sini ada fungsi nilai maksimum gak ya? Kita coba cari dulu deh. Array maksimum C++ ya, CPP array maximum value function. Oke, kita lihat di Stacks Overflow. Karena kita harus tahu ya si ininya nih. Nah ini kan ya. Nah, kita harus cari dari kelima ini ya, dari kelima data array kita, cari yang nilai maksimum berapa. Ini kan 63 gitu. Sebenarnya bisa sih kita bikin fungsi sendiri gitu. Kita bikin sendiri aja gitu ya, atau kita cari yang udah ada aja nih. Kayaknya udah ada sih. Kalau nggak salah ada fungsi. Nah, dipakai library algorithm ya. Kita nyari nilainya. Nah, ini kan 5000 nih. Gimana nih? Max ya, maksimum array ditambah n. N-nya apa ini? 10. Is the function you need it's return internal max given range you can use. Oh, jadi ada range-nya ya, dari yang 0. Oh, masukin alamatnya. Oke, yuk kita coba aja pakai fungsi ini. Kayaknya kalau kita bikin sendiri ribet juga sih. Harus pakai alamat-alamat gitu. Oke, kita coba lihat max function C++ algorithm. Dia nerima parameter apa aja nih? Mana kok nggak ada referensinya ini ya? C++ reference yang waktu itu. Nah, oke, returns the largest of A and B. If both are equivalent, A is return katanya. Oke. Oh, pakai alamat. Emang ini bisa gitu? Ini mah cuma 2 nilai doang, bukan buat array. Itu yang tadi yang ngasih taunya. Nah, ini ya harusnya max element kayaknya. Nah, ini returns an iterator pointing to an element largest value of the range first sama last. Nah, ini ya, kita pakainya yang ini nih. Nah, berarti kita masukin yang pertama ya, alamat pertama sama alamat terakhir dari array kita gitu. Oke, kita langsung aja nih. Bentar, kita lihat dulu contohnya, bising salah. Ini oke, 23 oke, min max element my ins plus 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Oh, oke. Nah, oke, bisa nih. Yuk lah kita bikin. Mana tadi Visual Studio? Nah, ini ya. Oke, berarti kita hitung dulu ya. Ini loopingnya nanti loopingnya. Kita ngitung dulu nilai maksimum ya. Menemukan nilai maksimum di array grades. Oke, berarti kita include ini ya,
library algorithm. Nah, oke, include algorithm udah. Oke, ini juga sama ya, si algorithm itu dari std. Jadi kita tinggal panggil aja nih, gimana tadi teh? Mungkin kita kasih integer max gitu ya, max value. Oke, terus yang kita isi dengan max elemen ya, max elemen. Terus ini first iteratornya itu si grades ya, grades, grades. Oh, oke, ini ya, pakai yang ini aja deh, grades titik begin ya, terus grades titik end. Nah, oke, mantap. Kita coba lihat nih, kok nggak bisa ya. Plus to overloads. Oke, what is going on? Harusnya bisa ini. Apa harus di plus juga kita ini? Wait a minute. Oh, nggak bisa langsung dimasukin. Bentar guys, kita lihat dulu. Mana tadi teh return value in iterator is value in the range or last if the range is empty. An iterator. The smallest element is 2, iya. Largest elemennya 9. Oh, ini ada my functionnya apa ini? First slash compare. Forward iterator first. Oke, kita coba lihat aja, itu harusnya langsung dimasukin bisa sih. Ya, grades berarti ini grades plus berapa ini jumlahnya tuh tadi? 5 ya. Ya udah, plus grades titik size aja. Nah, masa nggak bisa sih? Windows pakai kurung gitu ya? Hah? Malah bingung sendiri. Ntar, tadi di contohnya plus kan ya, nih tuh, plus plus 7 loh di sini. My int. Oh, ini mah array-nya ini ya, apa, nggak dikasih tahu jumlahnya, jadi dia. Oh, I see. Terus gimana tuh ininya, max elemennya? Coba cari lagi tadi di Stack Overflow deh. Tar, apa tadi teh? C++ max in a C++ array. Oke, kita lihat. Oke. Array plus n katanya. Tapi tadi kita pakai plus n nggak bisa ya? Oh, ini ada pointernya dong. Oh, iya. Oh, hasilnya alamat. Oh, oke. Ini harusnya gini ya. Oke. Berarti ini kalau kita kasih n bisa dong. Integer max value. Ini kenapa jadi error semua? No instance overload function max element matches the argument list katanya. Kok nggak ada, salah gitu ya? Ini kan max element bener nih, kita copy nih. Ini array-nya kita ganti jadi grades. Tuh nggak bisa guys. Oh iya, aku ngerti kenapa nggak bisa. Maaf. Karena ini kita pakai array-nya ini dari library ya. Sedangkan kalau yang dicontoh ini nih, di contoh ini dia array-nya bikin basic tuh, basic array. Jadi kalau basic array bisa. Kalau array library ternyata nggak bisa guys. Oke. Terus gimana dong kalau pakai array yang library? Oh, ini ada nih. Oh, ini tuh kayak gini tapi nah nggak bisa ya tadi ya. Array begin, array end katanya. Coba. Itu tadi pakai dereferencing juga. Oke. Kita coba deh ya. Grades titik begin. Tapi kok nggak bisa ya? Harusnya bisa sih. Ini aja yang aneh ini. Oh, bisa guys, bisa.
Ternyata harus pakai ini ya, pakai tanda bintang nih. Kalau nggak pakai tanda bintang ini error nih. Tuh. Oh, oke. Karena ini dia ngembaliin nilai pointer, harus di dereferencing. Alright, udah bisa nih. Yuk kita tinggal looping aja. Tadi mau looping kan, integer i sama dengan 0, terus i nya sekarang kurang dari max value berarti. Mana tadi max value? Nah ini ya, max value. Terus kita tinggal plus aja. Nah terus kita tinggal si out. Oh ini jangan pakai n line ya di sini. Nah 1 sekali. Nah jadi dia bakalan looping tergantung dari nilai maksimumnya. Oke, dan mudah-mudahan ini jalan ya, mudah-mudahan jalan. Oke, kita langsung aja. Oke, kita lihat nih di command line. Oke, kita compile. Sip, gak ada error. Kita coba lihat nih berapa. Misalnya kita kasih yang A paling gede dia 70 gitu. Terus yang ini 45, yang ini 65, ini 30, yang ini 15. Oke, yes, berhasil guys. Ini ada tuh. Ya pas tuh, pas hampir. Oh, ini ada ini lebih kita tambahin lebih 5 deh ya, lebih 5 lah segituan. Berarti kalau kita ngasih nilainya kayak 1000 gitu ya, berarti dia panjang banget dong. Kita coba deh. Ya, misalnya yang ini 1000 gitu. Waduh, tuh kan jadi acak-acakan. Jadi nggak boleh lebih dari ini ya. Kecuali kalau monitor kalian gede sih. Ya, ini kalau dikecilin sih kayaknya kelihatan ya. Tuh, kelihatan panjang. Oke. Nih udah ya, ini udah otomatis dia tergantung dari panjangnya, tapi ini jelek banget. Coba jadian lagi. Kita pakainya yang kecil aja. Ya lagian juga 1000 yang dapat nilai A 1000 nggak mungkin juga sih, misalnya 52 gitu ya. Kecil-kecil aja. Nah, oke, udah nih. Jadi nih si panjang ini bakalan otomatis dari nilai maksimumnya ini nih, 52. Kalau kita coba misalnya satuan gitu ya, dia juga bakalan segitu gerak. Tuh ya, dia juga bakalan segini aja, jadi kecil banget. Oke, tapi nggak apa-apa lah, ini udah otomatis gitu ya. Sip, ini udah selesai kita bikin data chart menggunakan beberapa looping ya. Ini ada 3 kali kayaknya kita ngelooping. Ini looping yang pertama nih. Ini belum kita kasih nama. Looping input grab dari user. Terus kita juga ngelooping dari grafiknya ya ini. Terus di dalamnya juga ada looping lagi nih. Baru terakhir kita cari nilai maksimumnya nih pakai fungsi yang ada di library algorithm ya. Mungkin kalau kalian nonton di yang playlist itu dia ngebahas tentang library algorithm yang kayak sorting, searching gitu ya. Kita nggak bahas lah, nggak usah deh ya. Oke. Terus di sini juga ada max value-nya dimasukin jadi batas dari looping untuk garis bawah. Terus ini kita selesai deh. Oh ya, ini juga ada fungsinya nih, fungsi untuk nampilin poin grade-nya. Oke, kita coba aktifin dulu nih si code snap. Oke, kita sebentar ya. Nah, sip. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kita minimize dulu deh. Nah ini ya, jadi kita send di, ada gimana nih, coba masuk ke DNS dulu deh. Nah oke, kita send di notes ya. Kita project keberapa sih? Project 4 ya. Sip, jadi kalian bisa lihat di sini nih. Sengaja nggak aku copy paste biar kalian nggak copy paste gitu, jadi kalian nyalin aja gitu.
Karena kalau copy paste mah ya untuk kalian nggak belajar apa-apa. Nah, oke, nih kalian bisa lihat di sini ya udah. Ada yang mau ditanyain dulu? Kang, Oke. Kang nanti bakal lagi nggak Kang? Apa adanya? Yang ada laginya apa? Tadi kepotong kayaknya. Pertemuan Kang. Oh, pertemuan. Pertemuan. Sitkom. Oh iya, kalau pertemuan sitkom, jadi nanti tuh kita libur dulu gitu. Libur seminggu ya. Jadi 1 minggu kita skip. Nah, baru tanggal, sebentar kita lihat tanggal berapa sih? Nah, jadi tanggal kan kita mulainya Sabtu ya. Kita kan diganti jadi setiap Sabtu nih. Nah, jadi harusnya tanggal 2 ada kan diganti jadi hari sekarang tanggal 2. Nah, jadi tanggal 2 ini libur nih. Jadi kita mulai lagi tanggal 9 sampai menjelang ini, kayaknya menjelang PAS ya, tanggal 9 sampai menjelang PAS. Karena kalau kita lihat ini masih lumayan tahu. Sebentar ya, kita lihat kira di mana ya. Tasket. Aku tuh belum bikin jadwal buat kayak Excelnya gitu. Karena kalau waktu semester 1 ada tuh ya jadwal yang Excelnya. Yang sekarang belum, lupa wae. Ini lupa, belum balik ke sini. Dari tadi. Oke, kayaknya enggak ya. Oke. Nah kan ya tanggal 10 ya. Oh, ini masih minggu ya, belum diganti. Jadi tanggal 9 nanti ini kita bahas tentang string ya. Selanjutnya kita bahas tentang string, apa itu string. Ada string yang basic ya, ini string basic. String basic, terus ada string yang dari library juga ya. Terus ada operasi-operasi di string, ada perbandingan string juga, cara ngeakses substring ya. Terus cara nge-substitusiin suatu string gitu ya. Sama ada fungsi nanti getLine console. Habis itu kita bahas ini nih, kepencet. Woi, oke. Baru ke high level operators ya. Jadi kayak ada banyak lah, ini kita bahas ada 4 ya, ternary, apa, comparator, koma, sama banyak lah di sini. Terus juga bahas struct nih ya, bahas enum, bahas unions. Baru nah ini baru kita ke external file nih, gimana cara nge-save gitu ya, nge-save data gitu. Kita bikin cara bikin external file, cara bacanya gimana ya, cara bikin program yang ngebaca external file. Terus cara nge-update-nya, cara nge-delete-nya, terus kita bikin juga file biner ya, file binary. Jadi nggak bisa dibaca tuh sama manusia. Jadi yang cuman bisa baca itu si komputer kita gitu. Jadi kayak terinskripsi lah gitu. Oke, nah baru deh ada project 5 yaitu yang CRUD ya. Create, read, update, delete. Oke, nah baru sisa 2 lagi nih. Pre-processing directive sama ya ini sisa-sisanya lah yang ecek-eceknya kayak namespace ya. Nanti kita bahas namespace juga. Terus bahas template function dan lain-lainnya lah. Oke, begitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke. Apalagi yang mau dibahas ya udah ya kayaknya mah. Kita lihat PPT-nya. Oh iya, yang kemarin ini lupa kita nggak. Oh iya, ini nih dikumpulkan di Google Classroom Sitcom ya, yang data chart tadi. Dan juga kemarin lupa kita nggak baca quotes-nya ya. Nih quotes-nya, giving up is the only sure way to fail katanya. Dari seorang Jonas Showalter ya. Kalau yang suka baca novel tahu nih kayaknya. Dia seorang novelis. Sip, oke. Ini untuk pertemuan kali ini. Ada yang mau ditanyain lagi? Dan tadi kita juga udah coba satu fungsi ya di library algorithm tuh. Sebenarnya ada banyak tuh library-nya kalau kalian lihat nih di pojok kiri nih. Ada bitset, algorithm banyak. Tuh. Oke, ya udah. Dan oh iya, ini kalian beneran nggak ada yang berminat jadi ketua selanjutnya gitu? Kalau nggak ada ya udah, berarti kita pakai Google Form aja. Sebentar, ini mau jatuh. Kita pakai Google Form aja. Mungkin dari Discord ini sistemnya kayak gini mungkin ya. Jadi dari Discord kan ada 10-an lebih nih ya orang yang nama yang ada di Discord tuh.
Jadi kita taruh 10 ya kandidatnya di situ. Baru kalian ya masing-masing pemilihnya ya, masing-masing kita memilih 5 gitu. 5 yang nanti 5 itu dipilih satu dari 5 itu. Ngerti enggak? Jadi kita ngemilih 5 dulu nih yang pemilihan pertama, baru pemilihan selanjutnya kita pilih dari 5 itu jadi satu. Ya, jadi sisa-sisanya jadi antara wakilnya atau bendahara atau sekretaris gitu. Oke, sip. Ya, oke, kita simpulin dulu deh. Ya, sebentar kita balik lagi ke sini. Tadi teh apa aja? Oh, cuma bikin satu ya kita. Oke, jadi tadi kita udah coba bikin data chart ya dengan menggunakan array, terus dengan menggunakan looping, dengan menggunakan cout, in-nya ya. Kita gunakan console input, console outputnya. Nah, oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi mungkin udah ya. Dan next tadi kan udah dikasih tahu, next kita akan ke string, tapi karena besok kita skip dulu ya. Jadi kita loncat dulu tuh minggu besok, baru lanjut lagi di tanggal 9. Dan di tanggal 9 itu kita bahas tentang string ya. Itu juga kayaknya lumayan menarik nih, karena kita dari awal, kalau kalian nggak nyadar ya, kita tuh dari awal pakainya angka terus, kita nggak pernah pakai yang namanya karakter tuh ya kan. Karena karakter itu kalau di C++ agak complicated gitu, makanya dari awal mungkin kita pakainya angka terus gitu ya, pakai integer terus. Float juga jarang dipakai, tapi kadang-kadang dipakai sih float. Maksudnya pas di ini kan kalian gak nyadar tuh ya, kita nggak pernah pakai float untuk ini ya. Oke. Kita stop share screen dulu deh. Oke. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi mah mungkin cukup sekian untuk pertemuan yang ke-10 sitkom hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Dan jangan lupa itu dikumpulin ya yang source code apa tadi itu data chart ya di Google Classroom, kayaknya udah muncul tuh di schedule. Oke, sampai ketemu lagi di 1 minggu ke depan ya. Nah, selamat berlibur dan saya Andika pamit. Mohon maaf juga ya kalau ada salah kata. Saya Andika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Oke, sama-sama. Sip. Stop.